Di sebuah lembah yang selalu diselimuti embun pagi, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Embun. Lembah ini dikenal karena keindahannya yang tiada tara. Pepohonan hijau menjulang tinggi, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni cerah, dan aliran sungai yang jernih mengalir lembut di antara bebatuan. Setiap pagi, embun turun menyelimuti seluruh lembah, menciptakan pemandangan yang memukau bak permadani berlian yang berkilaan. Di istana yang megah namun sederhana, hiduplah seorang putri bernama Putri Embun. Namanya diberikan karena kecantikannya yang sebanding dengan tetesan embun yang berkilau di pagi hari. Kulitnya sehalus sutra dengan rona seputih melati. Matanya sebening kristal mencerminkan ketulusan hatinya, dan senyumnya mampu menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuatnya istimewa. Hatinya pun sebersih air pegunungan, penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Setiap pagi, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, Putri Embun memiliki kebiasaan berjalan-jalan di taman istana. Ia menikmati kesejukan embun yang masih menempel di dedaunan dan kicauan burung yang merdu, menyambut hari baru. Dengan langkah anggun, ia menyusuri jalan setapak yang dihiasi bunga-bunga harum, menyapa para pelayan dan rakyat yang bekerja di taman. Kebaikan dan kelembutannya membuatnya dicintai oleh seluruh rakyatnya. Tidak jarang, Putri Embun berhenti untuk berbincang dengan para petani yang sedang memetik hasil kebun atau anak-anak yang bermain riang di sekitar istana. Ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap cerita dan keluhan yang disampaikan kepadanya, memberikan nasihat, bijak atau sekadar senyuman hangat yang mampu menghapus kesedihan. Baginya, kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaannya juga. Kehidupan di Kerajaan Embun berjalan damai dan sejahtera. Raja dan ratu memerintah dengan adil, dan Putri Embun menjadi teladan bagi generasi muda. Namun, di balik kedamaian itu, takdir telah menyiapkan sebuah ujian besar yang akan menguji keberanian dan ketulusan hati sang putri. Sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya dan seluruh kerajaan untuk selamanya. Pada suatu hari yang cerah, ketika matahari baru saja terbit dan embun masih menempel di dedaunan, terdengar kabar mengejutkan yang menyebar cepat di seluruh kerajaan embun. Para petani yang bekerja di ladang di perbatasan kerajaan melaporkan bahwa mereka melihat sebuah sosok raksasa yang muncul dari dalam hutan lebat. Sosok itu memiliki tubuh sebesar gunung, dengan kulit sekeras batu karang yang memantulkan sinar matahari, menciptakan kilauan yang menakutkan. Kehadiran raksasa tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa di kalangan rakyat. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang bumi, menyebabkan getaran yang dirasakan hingga ke pusat kerajaan. Ladang-ladang yang subur hancur terinjak, rumah-rumah penduduk roboh, dan hutan-hutan yang hijau menjadi porak-poranda. Suara gemuruh langkahnya terdengar seperti guntur yang tiada henti, menambah rasa ngeri di hati setiap orang yang mendengarnya. Raja yang memerintah dengan bijaksana segera mengadakan pertemuan darurat di istana. Para penasihat, panglima perang, dan tokoh-tokoh penting kerajaan berkumpul untuk membahas ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Setelah diskusi panjang, raja memutuskan untuk mengirim pasukan terbaik kerajaan untuk mengusir raksasa tersebut dan melindungi rakyatnya. Pasukan kerajaan yang terdiri dari prajurit-prajurit terlatih dengan senjata tajam dan perisai kuat, berangkat menuju perbatasan dengan semangat membara. Namun, saat mereka berhadapan langsung dengan raksasa batu, keberanian mereka diuji. Serangan pedang dan panah tidak mampu menembus kulit keras sang raksasa. Setiap serangan yang dilancarkan hanya memantul tanpa meninggalkan bekas. Sebaliknya, dengan sekali ayunan tangan, raksasa itu mampu menjatuhkan puluhan prajurit sekaligus. Melihat kekuatan luar biasa dari raksasa batu, pasukan kerajaan terpaksa mundur dengan kerugian besar. Kabar kekalahan ini sampai ke telinga rakyat, menambah rasa takut dan putus asa di seluruh penjuru kerajaan. Mereka khawatir bahwa tidak ada yang mampu menghentikan raksasa tersebut, dan kehancuran total akan segera menimpa mereka. Di tengah kepanikan yang melanda, Putri Embun merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Dengan hati yang penuh keberanian dan cinta kepada rakyatnya, ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk menghadapi ancaman ini.
Ia percaya bahwa di balik kekuatan dan kebesaran raksasa batu, mungkin terdapat alasan atau cerita yang belum mereka ketahui. Dengan tekad bulat, Putri Embun mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah nasib kerajaannya selamanya. Setelah menyaksikan penderitaan yang dialami rakyatnya akibat kehadiran raksasa batu, Putri Embun merasa terpanggil untuk bertindak. Meskipun para penasihat kerajaan melarangnya karena bahaya yang mengintai, ketulusan hati dan keberanian Putri Embun mendorongnya untuk menemui raksasa tersebut. Ia percaya bahwa setiap makhluk, betapapun menakutkannya, memiliki alasan di balik tindakannya. Dengan ditemani oleh beberapa pengawal setia, Putri Embun berangkat menuju tepi hutan tempat raksasa batu terakhir kali terlihat. Sesampainya di sana, ia meminta para pengawalnya untuk menunggu di kejauhan, sementara ia sendiri melangkah maju dengan hati-hati. Di tengah ketenangan hutan, terdengar suara gemuruh pelan yang menandakan keberadaan raksasa tersebut. Saat mendekat, Putri Embun melihat sosok raksasa batu yang tengah duduk di atas batu besar, dengan kepala tertunduk seolah-olah sedang merenung. Tubuhnya yang besar dan kokoh tampak selaras dengan alam sekitarnya. Namun aura kesepian terpancar jelas dari dirinya. Mengumpulkan keberaniannya, Putri Embun melangkah lebih dekat dan dengan suara lembut namun tegas, ia menyapa, "Wahai raksasa, mengapa engkau datang ke negeri kami dan menebar ketakutan?" Raksasa itu terkejut mendengar suara halus yang menyapanya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang gadis berdiri di depannya tanpa rasa takut. Dengan suara berat dan dalam, raksasa itu menjawab, "Aku tidak berniat jahat. Aku hanya mencari tempat untuk beristirahat. Namun, kehadiranku selalu menimbulkan kerusakan." Mendengar penjelasan tersebut, Putri Embun merasa iba. Ia menyadari bahwa raksasa ini bukanlah makhluk jahat, melainkan sosok yang terisolasi dan tidak dimengerti. Dengan penuh empati, ia berkata, "Aku mengerti. Mungkin kita dapat menemukan solusi bersama agar engkau dapat beristirahat tanpa menimbulkan kerusakan dan ketakutan di negeri kami." Raksasa batu menatap Putri Embun dengan mata yang mulai bersinar haru. Ia tidak menyangka akan mendapatkan penerimaan dan pengertian dari seorang manusia, apalagi seorang putri. Dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Jika itu memungkinkan, aku akan sangat berterima kasih. Aku lelah berjalan tanpa tujuan dan ingin menemukan tempat di mana aku diterima." Putri Embun tersenyum dan menjawab, "Mari kita kembali ke istana. Aku akan berbicara dengan ayahku, Raja, dan kita akan mencari solusi terbaik untuk semua." Dengan demikian, dimulailah perjalanan mereka kembali ke istana. Sebuah langkah awal menuju persahabatan yang tak terduga antara manusia dan raksasa. Setelah pertemuan yang penuh pengertian antara Putri Embun dan raksasa batu, sang putri mengusulkan sebuah solusi untuk mengatasi ketakutan rakyat tanpa mengabaikan kebutuhan raksasa akan tempat beristirahat. Ia mengajak raksasa batu untuk tinggal di sebuah lembah terpencil yang masih termasuk wilayah kerajaan, namun jauh dari pemukiman penduduk. Lembah itu dikenal dengan nama Lembah Sunyi, sebuah tempat yang indah dengan pepohonan rindang, aliran sungai yang jernih, dan padang rumput luas yang jarang dijamah manusia. Raksasa batu menerima tawaran tersebut dengan hati gembira. Ia merasa lega karena akhirnya menemukan tempat di mana kehadirannya tidak akan menimbulkan kerusakan atau ketakutan. Dengan bantuan Putri Embun, raksasa batu pindah ke Lembah Sunyi dan mulai menata kehidupannya di sana. Ia membangun tempat peristirahatan sederhana dari batu-batu besar yang ada di sekitar lembah, menciptakan sebuah rumah yang menyatu dengan alam sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, persahabatan antara Putri Embun dan raksasa batu semakin erat. Putri Embun sering mengunjungi Lembah Sunyi untuk berbincang dengan raksasa batu. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, keindahan alam, dan filosofi kehidupan. Putri Embun belajar banyak tentang kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dari raksasa batu. Sementara raksasa batu menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui kebaikan dan ketulusan hati. Putri Embun, dalam percakapan mereka, raksasa batu sering menceritakan pengalamannya menjelajahi berbagai tempat sebelum tiba di kerajaan Embun. Ia bercerita tentang pegunungan tinggi, hutan lebat, dan padang pasir luas yang pernah dilaluinya.
Namun, di balik semua petualangan itu, ia selalu merasa kesepian dan tidak diterima. Baru di lembah sunyi, bersama Putri Embun, ia merasakan arti sebenarnya dari rumah dan persahabatan. Putri Embun juga menceritakan tentang kehidupan di istana, tanggung jawabnya sebagai putri kerajaan, dan harapannya untuk membawa kebahagiaan bagi rakyatnya. Ia merasa bahwa persahabatannya dengan raksasa batu memberikan perspektif baru tentang bagaimana memahami dan menghargai perbedaan, serta pentingnya empati dalam memimpin. Kabar tentang persahabatan antara Putri Embun dan raksasa batu perlahan tersebar di kalangan rakyat. Awalnya, mereka merasa heran dan khawatir. Namun, melihat ketulusan Putri Embun dan perubahan sikap raksasa batu yang tidak lagi menimbulkan kerusakan, rasa takut mereka berangsur-angsur berubah menjadi rasa hormat dan penerimaan. Mereka mulai memahami bahwa raksasa batu bukanlah ancaman, melainkan makhluk yang juga mencari tempat untuk diterima dan dicintai. Setelah pengorbanan besar yang dilakukan oleh raksasa batu untuk menyelamatkan kerajaan dari letusan gunung berapi, rakyat dan Putri Embun merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka memutuskan untuk mengenang jasa raksasa batu dengan membangun sebuah kuil di puncak gunung batu yang terbentuk dari tubuhnya. Kuil tersebut menjadi tempat suci bagi seluruh rakyat, simbol persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Setiap tahun, pada hari peringatan pengorbanan raksasa batu, diadakan festival besar-besaran. Rakyat dari berbagai penjuru negeri datang untuk memberikan penghormatan, membawa persembahan bunga dan hasil bumi sebagai tanda terima kasih. Putri Embun, yang kini menjadi ratu, selalu memimpin upacara tersebut dengan penuh hikmat. Suatu hari, saat Putri Embun sedang berdoa di kuil, terdengar suara gemuruh lembut. Tiba-tiba, muncul sosok raksasa batu dalam wujud roh. Ia tersenyum dan berkata, "Wahai putri, janganlah bersedih. Aku selalu bersama kalian dalam semangat dan akan terus melindungi kerajaan ini." Putri Embun terharu mendengar kata-kata tersebut dan menyadari bahwa meskipun raksasa batu tidak lagi hadir secara fisik, semangat dan pengorbanannya akan selalu hidup dalam hati rakyat. Seiring berjalannya waktu, kerajaan menjadi makmur dan damai. Kisah tentang raksasa batu dan Putri Embun diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Gunung Batu itu pun menjadi destinasi ziarah bagi banyak orang yang mencari inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup.